Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat para pemirsa dimanapun berada, pada pagi hari ini kami dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengisi forum hukum sesuai dengan bidang kami yang bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang pada hari ini akan kami angkat judul eksistensi pengadilan agama dalam penyelesaian perkara waris. Pemirsa yang kami hormati, bahwa perkara waris pada akhir-akhir ini sangat banyak masuk di pengadilan agama, yang dalam hal ini di seluruh pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Kemudian akhir-akhir ini juga banyak perkara-perkara banding dalam perkara waris, walaupun volumenya tidak sebesar perkara perceraian. Namun hal ini perlu untuk dicermati agar supaya hal ini dapat menjadi pelajaran ataupun kajian bagi para hakim di seluruh pengadilan agama di wilayah Pengadilan Agama Jawa Timur. Sebelum kami lanjutkan, akan kami sampaikan pasang surut kewenangan pengadilan agama dalam perkara waris. Hukum kewarisan Islam secara legal formal telah berjalan seiring dengan perkembangan lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia. Lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan agama sudah ada sejak kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Aceh, Demak, Mataram, dan sebagainya. Walaupun pada saat itu belum ada lembaga yang secara formal sebagai peradilan agama, namun masyarakat sudah bertahkim untuk menyelesaikan perkara warisnya kepada para ulama-ulama yang di daerahnya masing-masing, yang telah dapat dirasakan manfaatnya untuk menyelesaikan perkara waris di lingkungan masyarakat tersebut. Dasar yang dipakai untuk menyelesaikan dari para ulama tersebut adalah tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis dan pendapat-pendapat ulama serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang dalam fikih Islam disebut Al-Urf. Kemudian pada masa kerajaan kolonial Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1882, keluarlah Ordonansi Stadblad 1882-152 tentang peradilan agama di Jawa dan Madura, dan khusus bagi Kalimantan Selatan berdasarkan Stadblad 1937 nomor 638 dan 639. Dalam Stadblad tersebut ditentukan bahwa tidak ditentukan kewenangan pengadilan agama, sehingga kewenangannya tetap berlaku seperti yang ada sebelumnya. Kemudian muncullah teori resepsi yang dikeluarkan oleh Christian Slukhogronya yang menyebabkan peradilan dikurangi kewenangannya, yaitu tidak lagi menangani perkara waris sebagaimana pencabutan ini dalam Stadblad 1937 nomor 116. Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan agama ternyata juga tidak secara langsung dilaksanakan, melainkan harus adanya fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Kemudian dengan berlalunya waktu, maka setelah penjajahan, barulah peradilan agama eksistensinya
menjadi kuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Namun demikian, penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam masih diberlakukan proses pemilihan hukum atau hak opsi. Dalam hal ini, penyelesaian perkara waris dapat dipilih untuk diselesaikan di pengadilan umum atau di pengadilan negeri. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama disebutkan bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut bila mana pewarisan dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak dalam undang-undang itu masih dimungkinkan sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris, yang dalam hal ini disebut dengan pemilihan hukum. Kemudian dalam objek sengketa, dalam perkara waris, pasal 50 menyebutkan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud pasal 49, maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian pada tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan perluasan kewenangan bagi pengadilan agama, yaitu mengenai ekonomi syariah. Khusus di bidang kewarisan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kekuasaan dan kewenangan penuh terhadap pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya pilihan hukum penyelesaian perkara waris di peradilan agama atau di peradilan umum. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus. Sehingga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, semakin kokohlah pengadilan agama secara mandiri. Tidak ada pilihan hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan perkara waris di pengadilan agama. Dan perkara waris untuk orang yang beragama Islam adalah merupakan kompetensi absolut dari pengadilan agama. Ada perbedaan yang mendasar. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa semua kewenangan absolut pengadilan agama yang disebutkan dalam pasal 49 adalah harus berupa sengketa. Tidak ada dalam perkara waris ini, tidak ada yang disebut dengan permohonan mengenai penetapan waris. Oleh karena itu, maka masyarakat semuanya menginginkan bahwa adanya permohonan waris di luar sengketa dalam hal untuk keperluan pribadinya, yaitu dalam hal misalnya untuk pengambilan uang di bank dari harta orang tuanya yang meninggal dunia, atau pensertifikatan yang dalam hal ini objek sengketanya tidak berupa sengketa dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016
kewenangan penetapan untuk permohonan penetapan ahli waris dapat diajukan di pengadilan agama. Untuk itu, maka di pengadilan agama, perkara waris yang ada di pengadilan agama yaitu satu, bisa dengan mengajukan permohonan. Permohonan ini adalah apabila di dalam perkara waris itu tidak ada sengketa di dalamnya, maka bagi yang bersangkutan boleh mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agama. Dalam hal ini mengacu kepada bunyi Undang-Undang Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi ditambah dengan serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karenanya itu, di dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris hanya menentukan dua hal, yaitu untuk penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagiannya masing-masing. Dalam hal ini tidak menyangkut terhadap objek sengketa, karena objek waris maksud saya, karena di dalamnya tidak terdapat sengketa. Gugatan permohonan atau permohonan adalah permohonan tersebut adalah bersifat volunter, yaitu diajukan secara sepihak, tidak ada pihak lawan, yang bertujuan hanyalah untuk menentukan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon atau beberapa pemohon. Pihak penggugat diberi hak secara bebas dan leluasa untuk mengajukan gugatannya, sedangkan tergugat diberi hak untuk menanggapi dan membela hak dan kepentingannya. Penggugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya tergugat juga diberi hak untuk mengajukan bukti lawan, melumpuhkan pembuktian penggugat. Biasanya di dalam gugatan waris ini, sebelum tergugat menjawab, maka tergugat akan mengajukan eksepsi ataupun adalah tangkisan. Apabila eksepsi tersebut menyangkut kewenangan, maka majelis hakim harus menjawab terlebih dahulu eksepsi tersebut yang dituangkan dalam putusan sela. Apakah pengadilan berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat? Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan agama berwenang, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya dan menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir. Namun apabila majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan penggugat, maka diputus dengan putusan akhir dan bukan dengan putusan sela. Para pemirsa yang kami hormati, mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka dimungkinkan di dalamnya ada waris pengganti yang menurut pasal 185 kompilasi hukum Islam, bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya
kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Ayat 2-nya menyatakan bahwa bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Oleh karenanya, maka majelis hakim dalam menerapkan ahli waris pasal 185 KH kompilasi hukum Islam ini, maka berhati-hati bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kemudian yang kedua, dimungkinkan di dalamnya adanya anak angkat, dan dimungkinkan lagi bahwa di dalamnya adanya ahli waris yang beda agama, atau salah satunya sudah keluar dari agama Islam, menganut agama di luar Islam. Oleh karena itu, maka majelis hakim dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris di samping berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, serta juga dalam kompilasi hukum Islam, maka penerapannya harus hati-hati betul. Kemudian mengenai objek sengketa waris. Mengenai objek sengketa waris, dalam pemeriksaannya dimungkinkan adanya harta bersama atau gugatan waris dikumulasikan dengan harta bersama, dan juga dimungkinkan gugatan waris kemudian ada rekonvensi di dalamnya mengenai harta bersama. Dalam kaitannya dengan hal ini, sebagaimana disebutkan dalam rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 huruf M angka 2, yang menyatakan bahwa kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak diperbolehkan, tidak boleh dilakukan. Namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan. Oleh karena itu, maka apabila yang meninggal adalah salah satu suami atau istri, maka pihak yang lain bisa menuntut di dalamnya pembagian harta bersama terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Yang kedua, bisa dimungkinkan di dalam harta waris, harta sengketa tersebut dimungkinkan harta bawaan dari suami atau istri. Hal ini dinyatakan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Ayat 2 menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian dalam pembagiannya pasal 9 diatur dalam pasal 96 ayat 1 kompilasi hukum Islam menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh dari harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Oleh karena itu, diharapkan kepada para hakim yang memeriksa perkara waris yang terkait di dalamnya adanya harta bersama antara suami istri, maka harus dipisahkan terlebih dahulu. Harta separuh adalah harta bersama,
dan separuh lagi adalah merupakan tirkah dari suami atau istri yang meninggal lebih dahulu. Kemudian harta bawaan masing-masing pihak juga tidak dimasukkan sebagai harta waris. Namun demikian, apabila harta bawaan tersebut adalah milik daripada orang yang meninggal dunia, maka bisa bersama-sama dijadikan harta peninggalan bagi yang pewaris yang meninggal dunia. Hadirin yang kami hormati, para pemirsa di rumah, oleh karenanya maka putusan yang diajukan secara kontradiktor atau yang bersifat sengketa, maka putusan tersebut adalah mengikat kepada para pihak. Putusan tersebut mempunyai nilai pembuktian dan putusan tersebut mempunyai nilai eksekutorial. Apabila sudah diputuskan oleh pengadilan agama, kemudian salah satu pihak atau pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka para pihak dapat mengajukan pelaksanaan putusannya di pengadilan agama, karena putusan tersebut adalah putusan yang bersifat mempunyai nilai eksekutorial yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Hadirin yang kami hormati, beberapa kasus-kasus di pengadilan agama saat ini yang kami terima di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, nampaknya apabila hal ini sudah menyangkut, perkara itu sudah menyangkut masalah kebendaan, maka perkara ini, terutama perkara waris, tidak lagi melihat saudara, tidak lagi melihat famili, tidak lagi melihat orang tua. Sangat ironis sekali, antara saudara pecah belah karena adanya berebut barang warisan, dan juga ada juga yang orang tua menggugat anaknya dan sebaliknya dalam perkara waris ini. Beberapa masalah-masalah waris yang ditemukan di pengadilan agama, ada juga bahwa pewaris pada masa hidupnya berwasiat agar berupa sawah tidak boleh dibagi, tetapi untuk digarap bersama dan hasilnya dibagi kepada anak-anaknya. Namun setelah orang tuanya meninggal, salah satu ahli waris menghendaki supaya dibagi waris. Kemudian ada juga harta warisan telah dipindah tangankan oleh salah satu anaknya dengan dalih sudah dibeli atau sudah dihibahkan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Keadaan perkara waris pada pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada tahun 2015, perkara yang diterima sebanyak 313 perkara. Tahun 2016 sebanyak 299 perkara. Tahun 2017 sebanyak 286 perkara.
pada tahun 2018 sebanyak 276 perkara, tahun 2019 sebanyak 286 perkara, dan pada bulan Mei sampai bulan Mei tahun 2020 sebanyak 118 perkara. Sedangkan perkara waris yang banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena salah satu pihak tidak menerima dan tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama di tingkat pertama, maka perkara banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2015 sampai 2020 adalah sebagai berikut. 1. Pada tahun 2015 perkara banding khusus perkara waris 19 perkara. Tahun 2016 sebanyak 33 perkara. Tahun 2017 38 perkara. Tahun 2018 51 perkara. Tahun 2019 sebanyak 36 perkara. Sedangkan sampai bulan Mei tahun 2020 sebanyak 25.000 perkara. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.